nolongin lo. Aduh, nolongin apaan? Lu asal tahu ya, lu bakal dijodohin sama temen babe lo kan? Tahu? Iyalah gue tahu. Gue kasihan sama lo. Kenapa aku jadi keinget dia ya? Aneh. Aku padahal nggak kenal sama dia. Tapi rasanya aku udah kayak kenal dekat sama dia. Kenapa ya? Ini baru cewek seutuhnya. Ya Allah Tuhan. Aduh, mukanya kok mirip kayak temen SMA gue ya. Itu cewek temen SMA lu. Gak percaya gua. Mana mungkin temen SMA lu TK jadi DO. Bisa aja lu. Lu ngapain? Gue mau panggil dia. Bener gak dia temen SMA gue dulu? Enggak. Masuk aja nih. Lu bayar tiket dulu kali. Udah, emang gue lagi rekreasi. Ratna. Ratna. Udah. Jangan teriak-teriak ke masjid nih. Orang lagi doa. Gimana sih? Ratna. Enggak. Ya ampun nih orang dikasih tahu. Shh. Ratna. Ratna. Ratna, ini Olga. Temen SMA Ratna dulu. Berisik banget sih. Jangan berisik. Ratna. Jangan main-main di sini. Waktu ada orang yang nyusup ke pesantren kita itu tahu kalau misalkan Marisa itu mau dikawinin sama Ahmad Kafi. Kamu yakin gak pernah kenal sama orang itu? Kayaknya sih pernah, tapi Marisa lupa di mana. Ya udah, mungkin ini semua terjadi cuman kebetulan aja. Kita nggak boleh suujon dulu. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semuanya ya. Insya Allah, Bi. Ya udah kalau gitu Marisa cek ke aula dulu ya, mau lihat persiapan buat Sekira nanti malam. Ya udah. Ya. Abi juga mau istirahat dulu. Ya. Ya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Kak. De Marisa, alhamdulillah persiapan untuk zikran nanti malam semuanya udah siap. Iya, terima kasih ya. Semuanya kalau di tangan Kak Ahmad pasti langsung beres. Alhamdulillah semua berkat bantuan dari teman-teman dan juga dari De Marisa sendiri. Iya, Kak. Kak, saya permisi dulu ya. Mau cek ke dapur, mau lihat makanan. Yaudah, kalau De Marisa butuh bantuan apa-apa, hubungi aku aja ya. Aku pasti bakal bantuin De Marisa, ya. Iya. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. De Marisa, maaf, dapurnya sebelah sana. Astagfirullahaladzim, lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa sih kok ngobrol sama Olga mukanya nunduk terus, muak ya ngeliat muka Olga? Itu mana gak muak, bapak lo aja muak sama lu. Karena tahu nggak, waktu pas Olga lahiran, bidan mamanya dia nggak mau lihat dia. Sama dokter nggak ditangkap, disuruh jalan. Jangan ganggu Kak. Rese banget loh. Maaf ya, otaknya sedikit. Waktu bagian otak dia nggak hadir. Makanya ada etikanya. Ratna, maafin teman-teman saya ya. Memang dua-duanya itu nggak punya otak. Sampai berdua itu dengerin Cika ya. Kalau sudah masuk pesantren itu, kalau belum resmi menikah, haram itu namanya, yang namanya bersentuhan, terus juga saling tatap itu haram. Haram. Haram itu kan kalau kita nyimbung lah. Harum, aduh itu ceper banget sih. Ceper deh. Dari tadi dia diem-diem aja bisu kali ini cewek. Sembarangan kalau ngomong. Emang kalau cewek cakep itu pemalu. Jangan-jangan pemain masa lalu. Bercanda Ratna. Emang Ratna tinggal di pesantren? Oh, sakit. Sakit apa? Tapi sekarang udah sembuh kok. Alhamdulillah. Tapi kalau belum sembuh, aja ke rumah Tara ya. Di rumah dekat rumah Tara ada tukang pijit bagus banget, namanya Akang.
Aur tuh dia pokok langsung sembuh besoknya ya. Iya, kemarin kan kamu pagi patah serempet banjir. Lagi mirip-mirip kayak Haji Naim. Bercanda lagi. Ya udah, nanti kita pasti sering ketemu ya. Ya udah, hati-hati ya Ratna. Iya. Gue sampean dulu. Dadah. Kamu memang kalau cewek dilihat sih. Ada. Pak, dikit Pak. Maaf. Subhanallah, Marisa cantik banget. Dia tuh benar-benar cantik bidadari. Aku benar-benar gak sabar untuk menikahi dia. Si Olga datang kemari. Katanya dia mimpi ketemu cewek. Katanya dia sih jodoh dia. Makanya dia datang ke sini. Orang yang mana? Ini. Gue harus nolongin lo. Aduh, nolongin apaan? Lu asal tahu ya, lu bakal dijodohin sama teman babe lo kan? Tahu? Iyalah gue tahu. Gue kasihan sama lo. Kenapa aku jadi keinget dia ya? Aneh. Aku padahal nggak kenal sama dia. Tapi rasanya aku udah kayak kenal dekat sama dia. Kenapa ya? Jalan lu nggak pakai mata Tahu. Lihat dong kalau jalan-jalan. Ngeliat spion apa? Gak ada takut-takutnya sama kumis gua. Makanya. Oh tuh kumis. Ya ampun, lu pikir bulu ketek? Kumis. Lu tahu kumis dapat dari mana? Dari mana itu? Bapaknya Cika lagi tidur. Gua wax langsung. Pasang di sini. Cakep ya? Asik ya? Aduh. Jangan diem lu. Tak ketahuan suara kita. Ya tapi, gak, menurut gue sih ya, percuma kita dandan begini. Tetep aja lu gak bisa deket sama si Marisa, iya kan? Kalau menurut gue nih, kalau gue boleh saran nih, mendingan daripada kita dandan begini, dandan jadi cewek aja. Jadi lu bisa berinteraksi, bisa pegang-pegangan. Kalau ketemu nih, Marisa apa kabar? Cakep kan? Benar. Oh, namanya juga kalau orang ganteng tuh otaknya pasti pinter. Aduh. Iya udah yuk. Nabi besar kita, junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terlepas satu sholatnya, seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan seluruh harta bendanya. Pengertiannya kayak gini, seandainya kita lupa melaksanakan kewajiban kita akan sholat, itu seharusnya kita bersedih. Karena seolah-olah kita telah kehilangan keluarga sama semua harta benda kita. Pak Ustadz, Ya, emang kita harus sholat terus ya Pak Ustadz? Biar dapat pahala masuk surga ya? oh cakep loh. Walaupun dari sini bukannya nggak cakep, tapi omongannya cakep, pertanyaannya cakep. Maksudnya jangan lupain sholat-sholat yang wajib sama sholat-sholat yang sunnah. Apa bedanya mandi wajib Pak Ustadz? Ya sama-sama wajib. Kalau mandi wajib itu kan setelah kita melakukan sesuatu atau di saat kita harus mandi wajib, kan udah tahu penyebab-penyebab kita harus mandi wajib harus dilaksanakan. Begitu juga sholat. Sholat wajiban, mandi wajib juga kewajiban. Sebelum sholat, kalau belum bersih, mandi wajib dulu. Nah, sholat wajib, mandi wajib. Nah, kalau makan ke warteg wajib bayar. Nah, kasihan yang punya warteg kalau lupa tempat bayar ya. Pak Ustadz bisa aja. Bisa. Pak Ustadz, Hah? kalau kita main judi dosa nggak? Pakai nanya lagi. Dosa. Haram. Kalau menang? Sama aja. Bukan nanya-nanya yang kayak gitu. Tak boleh ya? Iya Pak Ustadz.
Jelas? Pak Ustadz, Hah? ada telepon. Bentar.